العلم دين فانظروا عمن Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang polemik setiap tahunnya khususnya di Indonesia ini, adapun di negara yang lainnya, maka polemik atau permasalahan yang seperti ini hampir tidak ada zaman rahmatullah. Setahu ana, wallahu a'lam bishawab, kalau ada beberapa negara yang setiap tahunnya juga berpolemik seperti negara kita di Indonesia. Polemiknya zaman rahmatullah yang setiap tahunnya kita dapatkan adalah adanya perbedaan penentuan satu Ramadan. Karena di sana ada sebagian orang itu menentukan satu Ramadan dengan bil hisab. Kemudian yang kedua zaman rahmatullah, ada kaum muslimin umumnya menentukan satu Ramadan dengan ru'yatul hilal. Maka kalau kita melihat kembali penjelasan para ulama dan membuka kitab-kitab mereka yang telah mereka torehkan, yang mereka telah tuliskan, apakah ulama terdahulu maupun yang sekarang, maka sepakat para ulama semuanya zaman rahmatullah dan semua imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu mani wa karami, maka kita dapatkan mereka semuanya bersepakat wajibnya menentukan satu Ramadan dan satu Syawal atau perayaan Hari Raya Idul Fitri dengan Idul Adha dengan ru'yatul hilal. Sebagaimana hal tersebut, pendapat tersebut dikuatkan oleh sabda Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Idza ra'aitumuhu fasumuh." Apabila kalian melihatnya. Di sininya zaman rahmatullah, dhamirnya di sini kembali kepada al-hilal. Apabila kalian melihat hilal, wasumu, maka berpuasalah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihat kembali hilal tersebut, maka berlebaranlah kalian, Idul Fitrilah kalian. Fa in ghamma 'alaikum faqdirulah, dan apabila kalian terhalang karena suatu sebab, misalnya cuaca tidak bersahabat, cuaca lagi berawan dan sebagainya, sehingga seseorang itu terhalang untuk melihat hilal, faqdirulah, maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian bulan sebelum Ramadan ini disempurnakan menjadi 30 hari. Disempurnakan menjadi 30 hari. Dan juga Nabi SAW mengatakan, "Asyahru tis'u wa isyruna laylah." Sesungguhnya bulan itu umumnya berjumlah 29. Fala tasumu hatta tarahu, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Fa in ghamma 'alaikum fakmilul iddah 30. Dan apabila terhalang oleh kalian karena suatu sebab, misalnya berawan dan sebagainya, mendung dan sebagainya, fa akmilul iddah 30, maka hendaknya kalian menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya, yaitu Sya'ban, bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga hari yang berikutnya zaman rahmatullah, maka itu jatuh pada satu Ramadan. Ini merupakan perintah dari Nabi SAW, petunjuk dari Nabi SAW dari segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nasihat buat kita semuanya, hendaknya kita mendahulukan perintah Nabi SAW ketimbang perintah manusia. Hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi SAW dibandingkan dengan sunnah manusia. Hendaknya kita menjalankan pengajaran Nabi SAW daripada menjalankan pengajaran manusia. Kalau Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berjalan ke kanan, maka sebaik-baiknya orang muslim yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu kemudian mereka mengikuti Nabi SAW ke kanan. Jangan kalau kita, misalnya guru kita mengatakan lebih baik ke kiri begini dan begitu, kemudian kita ikuti ke kiri dan meninggalkan perintah Nabi SAW untuk menjalankan ke kanan. Begitu pula zaman rahmatullah, ketika Nabi SAW memerintahkan kita semuanya untuk mengawali puasa Ramadan dengan ru'yatul hilal, maka kita kemudian menegaskan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan taat kepada Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW dijunjung tinggi zaman rahmatullah, jauh didahulukan dari perkataan manusia.
Adapun hisab zaman rahmatullah, ini adalah sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Di zaman Nabi SAW tidak pernah dilakukan hal tersebut. Begitu pula di zaman sahabat Nabi SAW, kemudian zamannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan zamannya para a'immatul arba', sampai kemudian datang orang-orang setelahnya yang jauh ratusan tahun, kemudian melakukan hal tersebut dengan hisab, yang kemudian menurut mereka inilah paten, inilah sesuatu yang perlu kita jalankan daripada ketimbang meru'yatul hilal. Maka zaman rahmatullah, tidak boleh seseorang ketika dia beragama mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seseorang itu ketika dia beragama mengikuti gurunya, mengikuti perkataan mazhabnya, mengikuti ini dan itu, dan meninggalkan serta mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai yang terakhir zaman rahmatullah, Nabi SAW menyebutkan, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kita ini adalah umat ummiyah. Apa artinya zaman rahmatullah ummiyah? Adalah umat yang tidak bisa baca tulis. Berarti buta huruf Nabi SAW. Tidak bisa membaca dan tidak bisa berhitung. Kaum yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semuanya bahwasanya Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Beliau sallallahu alaihi wasallam, la naktub wa la nahsub. Kami tidak menulis dan kami tidak berhitung. Lihat zaman rahmatullah. Nabi SAW menegaskan kepada kita bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung. Asy-syahru hakadha wa hakadha. Kemudian Nabi SAW menegaskan kembali bahwasanya bulan itu bilangannya kadang seperti ini, kadang seperti ini. Yang dijelaskan oleh para ulama yaitu terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Maka demikianlah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita ketika kita berpuasa yang menunggu informasi resmi dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Ya tentunya zaman rahmatullah sebelum itu kemudian kaum muslimin melihat ru'yatul hilal, dan kita percayakan kepada kaum muslimin, atau mungkin di sana ada ormas-ormas tertentu yang bersinergi dengan pemerintah yang ikut menyaksikan ru'yatul hilal, yang kemudian mereka bersama-sama melihat hilal, dan kita kepercayakan kepada mereka. Dan toh kalau mereka melihat hilal dan mereka telah menentukan dalam hal ini pemerintah untuk menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin, maka kita mengikuti dalam perkara tersebut. Karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah pemerintah kaum muslimin lebih dahulukan daripada perintah atau arahan organisasi apapun itu di negara kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kalian kepada pemimpin di antara kalian. Ya, para ulama kita menjelaskan hal tersebut. Kemudian pemimpin kita telah memberikan kepada kita keluasan untuk ru'yatul hilal, dan ketika mereka kemudian melihat ru'yatul hilal bersama dengan kaum muslimin yang ada di seluruh provinsi Indonesia dan telah menentukan bahasanya hari itu juga puasa, maka kita berpuasa dengan mereka. Dan toh nantinya kalau terhalang cuaca, karena ini kita masih suasana musim penghujan di Indonesia, maka kemudian tetap kita mengikuti mereka ketika mereka menentukan bahwasanya Sya'ban digenapkan 30 hari, sebagaimana hal itu adalah merupakan sunnah Nabi SAW, sebagaimana hal tersebut pengajaran Nabi SAW, sebagaimana hal tersebut adalah arahan petunjuk Nabi SAW, sabda Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian taat kepada Nabi SAW, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka siapa yang mengikuti Nabi SAW, perintah Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, maka mereka insyaAllah ta'ala mendapatkan petunjuk, berkah dan rahmat di dalam keberagamaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.